Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kamu? Sehat? Mudah-mudahan ya. Hari ini kamu dalam keadaan sehat ya, jaga kesehatan. Anak-anak, hari ini Ibu akan menerangkan tentang materi menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, anak-anak, buku fiksi dan non-fiksi ini sebenarnya kalian sudah memahaminya. Mengapa? Karena di kelas 7 kalian sudah menerima materi ini, ya. Hanya berbeda, sekarang itu ada sedikit perluasan dari materi ini, ya, gitu. Anak-anak, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu, ya, tujuan dari pembelajaran ini apa sih, ya. Nah, yang pertama, setelah kamu mempelajari, menerima materi yang sudah Ibu sampaikan, kamu nanti harus bisa menentukan unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi yang sudah kamu baca. Nah, kalau kamu sudah menentukan unsur buku fiksi dan non-fiksi, nanti kamu harus bisa menelaah, ya, harus bisa menelaah. Jadi harus bisa mengkaji, mempelajari dari buku yang kamu baca. Nah, anak-anak perhatikan. Di sini kalian bisa melihat gambar ya. Di sini ada buku. Nah, kamu bisa melihat buku ini apa ya? Nah, dari covernya juga pastilah ya, kamu pasti suka. Karena buku ini dilihat dari covernya itu sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, berarti kalau kamu bisa menentukan, oh ini berarti bukunya buku fiksi. Mengapa disebut buku fiksi? Karena isinya di sini berupa cerita rekaan atau hayalan, tidak berdasarkan kenyataan, ya. Dilihat dari gambarnya saja kamu pasti bisa menebak bahwa buku ini adalah buku fiksi, ya. Nah, itu. Jadi anak-anak bisa kamu simpulkan ya. Jadi buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita rekaan. Rekaan itu apa? Tidak sebenarnya, hayalan, ya, itu. Nah, sekarang kamu perhatikan lagi, di sini ada gambar buku apa coba ya. Nah, di sini ada gambar buku bahasa Indonesia. Kamu pasti sudah mengenalnya, ya. Isinya itu apa sih buku ini? Apa itu buku non-fiksi? Kita lihat, buku non-fiksi adalah buku yang memaparkan ilmu pengetahuan, baik secara teknis maupun secara populer, ya. Anak-anak, kamu sekarang harus bisa membedakan bahwa buku itu ada buku fiksi dan buku non-fiksi, ya. Selanjutnya perhatikan. Di sini kamu lihat, di sini ada contoh buku lain, ya. Nah, kamu sekarang harus bisa menebak buku ini mana sih yang fiksi dan non-fiksi. Nah, kamu lihat di sini, ya. Dilihat dari covernya saja. Laskar Pelangi. Wah, berarti itu buku fiksi. Mengapa disebut buku fiksi? Karena itu merupakan cerita tidak nyata, ya, hanya berdasarkan imajinasi pengarang saja. Nah, kalau begitu, unsur buku fiksi itu apa saja, ya? Nah, yang pertama unsurnya itu ada cover, ya. Nah, mengapa di sini ada cover? Karena nanti setelah pembahasan ini selesai, kamu harus bisa menelaah, ya, harus bisa mengkaji covernya itu bagaimana. Jadi harus bisa mengomentari. Jadi yang bisa dikomentari dari buku fiksi ini yang pertama nanti cover, ya, kamu lihat. Lalu rinciannya, lalu judulnya. Kamu lihat di sini judulnya ya. Di sini Laskar Pelangi. Sedangkan buku yang kedua bahasa Indonesia. Nah, ya, pasti berbeda. Lalu di dalamnya ada tokoh, ya, dan penokohan. Nah, anak-anak pasti tahu, tokoh dan penokohan itu termasuk unsur dari cerita buku fiksi. Apa itu penokohan? Penokohan adalah pelukisan mengenai pelaku. Nah, anak-anak, kalau kamu nanti membaca buku fiksi ini, kamu nanti harus bisa menentukan si tokoh A itu apakah tokoh antagonis atau tokoh protagonis. Apa itu tokoh antagonis? Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang selalu menentang tokoh utama, ya. Atau kalau kata lain mah
yang jahat begitu ya, yang kelakuannya itu tidak baik. Lalu yang kedua ada protagonis ya. Protagonis itu adalah tokoh idaman. Ya. Nah, jadi di sini nanti kamu harus bisa pas membaca oh si A jahat, si B baik gitu ya. Nah itu. Lalu selanjutnya unsur-unsur yang di dalam buku fiksi itu selain tokoh ada tema ya. Nah, setelah membaca buku itu kamu harus menentukan temanya itu tentang apa sih buku ini. Apa itu tema? Tema adalah pokok pengembangan cerita ya. Lalu unsur selanjutnya ada latar. Latar itu apa? Tempat terjadinya suatu peristiwa. Jadi di sini bukan hanya tempat saja, ada suasana, ada latar waktu ya. Nah, nanti kamu harus bisa menentukan, oh ini latar tempatnya di mana, latar waktunya kapan, jam berapa, lalu suasananya bagaimana. Kamu pasti bisa merasakan ya, oh suasana dari buku yang saya baca itu menegangkan, misalnya atau menakutkan atau menyeramkan gitu ya. Lalu unsur selanjutnya ya, bahasa yang digunakan. Nah, anak-anak di dalam buku fiksi ini bahasa yang digunakan biasanya bahasa yang menggunakan gaya bahasa atau majas, atau menggunakan bahasa konotatif atau tidak sebenarnya. Contohnya seperti apa? Misalnya di dalam cerita itu ada kata atau kalimat, misalnya bulan itu tersenyum ya, bulan itu tersenyum pada kita semua misalnya ya, atau misalnya di dalam cerita itu ada Pantai Pangandaran menangis karena lahannya dirusak orang. Nah, kamu lihat ya, kata-kata tersebut, bahasa tersebut itu dinamakan majas ya. Majasnya majas apa? Majasnya itu termasuk majas personifikasi. Mengapa disebut personifikasi? Karena benda mati seolah-olah bisa hidup seperti manusia ya. Nah itu. Lalu unsur selanjutnya itu adanya alur ya. Alur itu apa? Alur itu adalah rangkaian cerita. Nanti kamu harus bisa menyampaikan dulu, lalu kamu harus bisa menganalisis unsur intrinsiknya. Nah, alurnya itu apakah alur maju atau alur mundur ya. Nah, nanti kamu harus bisa menentukan. Lalu di sana juga ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Atau point of view ya, istilah lainnya. Nah, sudut pandang atau point of view itu adalah posisi pengarang di dalam menyampaikan ceritanya. Nah, anak-anak, bagaimana cara menentukan sudut pandang di dalam buku fiksi ini? Ya, nah kalian harus sedikit cermat. Bagaimana sih isinya? Apakah isi buku itu tokoh-tokohnya itu ditulis tidak namanya? Kalau ada nama, berarti itu pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, misalnya ada Wati, ada Iwan, ada Lina. Nah, kalau misalnya buku yang kamu baca itu si penokohannya ada namanya, berarti itu pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, anak-anak, apakah kamu pernah tidak membaca buku yang tidak ada namanya? Misalnya, waktu itu aku, setelah itu aku, lalu saya, kemudian aku, nah dan seterusnya. Nah, anak-anak, kalau misalnya pengarang menggunakan kata aku atau saya, berarti pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Mengapa disebut sudut orang pertama? Karena tidak menggunakan nama, ya, gitu. Nah, anak-anak itu ya, jadi unsur-unsur dari buku fiksi itu secara tidak langsung ada cover, rincian subbab, judul, tokoh, tema, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur. Alur atau istilah lainnya adalah plot. Latar istilah lainnya adalah setting. Sudut pandang istilah lainnya adalah point of view, ya. Jadi kalian harus paham akan istilah-istilah itu. Nah, sekarang kita lihat ke unsur buku non-fiksi. Kamu lihat yang pertama, di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar buku bahasa Indonesia. Nah, ya. Kalau kamu sekilas saja melihat, oh buku bahasa Indonesia, berarti ini non-fiksi.
Mengapa disebut non-fiksi? Karena buku ini berisi sejumlah ilmu pengetahuan. Nah, di sini kamu harus bisa ya membedakan antara isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, mengapa di sini ada cover juga? Karena nanti setelah pembelajaran ini selesai, kamu harus bisa menelaahnya. Ya. Jadi unsur-unsur buku non-fiksi ada bagian cover buku, ada rincian subbab, ya. Lalu judul, isi buku, lalu cara menyajikan isi buku, lalu bahasa yang digunakan, dan sistematika. Nah, nanti kalian bisa melihat lah ya, isinya pasti berbeda dengan unsur buku fiksi. Kalau di dalam buku fiksi itu kan ada tema, ada penokohan, ada alur ya, itu. Tapi di dalam buku non-fiksi tidak ada ya, karena ini kalau buku non-fiksi itu adalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, sekarang ya, kamu harus bisa mengomentari buku non-fiksi. Bagaimana caranya? Lalu apa saja yang harus dikomentari dari buku itu? Nah, yang pertama, coba kamu lihat ya, judul dari buku itu. Lalu covernya, coba kamu berikan komentar ya, berdasarkan penglihatan kamu. Waduh, ini cocok tidak ya cover ini kalau untuk buku non-fiksi? Apakah sesuai tidak dengan isinya? Nah, nanti kamu harus bisa membedakan itu, harus bisa menentukan itu. Lalu, apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku itu? Karena ini buku bahasa Indonesia, coba kamu di dalamnya lihat. Apakah isinya menyangkut bahasa Indonesia? Tidak. Atau misalnya di luarnya, di covernya bahasa Indonesia. Ternyata di dalamnya itu matematika. Nah, itu ya berarti kamu nanti harus bisa mengomentari dengan jalan apa? Dengan jalan membaca ya. Kamu harus mau membaca. Karena membaca itu adalah gudang ilmu. Lalu kamu juga harus bisa menyampaikan apa garis besar dari isi buku itu. Lalu bab-babnya ya. Misalnya begini. Anak-anak, ini materi misalnya buku ini buku bahasa Indonesia kelas 8 ya. Nah, kamu kan sudah memahami ilmu yang di dalamnya. Misalnya kamu di dalamnya itu ada bab berita ya. Nah, kamu coba lihat ya di bab itu. Misalnya berita. Lalu subbabnya itu apa saja ya? Ada struktur, ada aspek kebahasaan. Nah, itu. Lalu kamu gali coba, apakah itu sesuai tidak ya, sesuai tidak dengan buku fiksi itu ya, buku non fiksi. Lalu kamu juga harus memerinci, harus bisa menuliskan ya, harus bisa bagaimana penulis merinci menjadi subbab. Apakah sistematikanya mudah diikuti? Tidak ya. Kalau misalnya di dalam materi berita saja ya, menurut kamu itu sulit tidak? Apakah bahasanya itu terlalu berat tidak untuk kelas 8? Ya. Nah, kamu komentari ya, kamu komentari. Lalu apakah bahasanya mudah dipahami? Tidak. Ya. Misalnya kamu lihat, wah, buku bahasa Indonesia ini kok banyak istilah-istilah yang tidak saya pahami. Nah, kamu boleh mengomentarinya ya. Lalu bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Ya, coba kamu berikan komentar. Apakah sesuai tidak? Apakah menurut kamu rancu tidak? Si penulis itu menyampaikan itu semua, ya. Nah, itu ya yang harus dikomentari dari buku non fiksi. Nah, sekarang lihat di sini. Bagaimana cara mengomentari buku fiksi? Nah, kamu lihat ya, buku fiksi. Lihat gambarnya. Wah, ini ada buku novel yang berjudul Azab dan Sengsara. Wah, berarti buku ini buku fiksi. Mengapa? Karena ini ceritanya hasil imajinasi pengarang, ya, tidak berdasarkan ilmu. Nah, apa saja yang harus dikomentari dari buku ini? Nah, yang pertama judul, ya. Apakah ada keunikan? Tidak. Misalnya Azab dan Sengsara. Itu judulnya. Nah, nanti kamu lihat isinya. Apakah sesuai? Tidak. Apa sih maksud azab dan sengsara di dalam cerita itu? Ya. Nah, lalu bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita itu? Nah, latarnya itu apakah menantang atau tidak? Menarik atau tidak?
sesuai atau tidak, ya. Lalu si pengarang itu mengembangkan tokoh dan watak tokohnya. Nah, misalnya di sana ada tokoh antagonis. Apakah kalimat yang disampaikannya itu sesuai tidak si tokoh antagonis itu? Ya, karena antagonis itu biasanya sering menyakiti si protagonis ya. Nah, itu ya. Jadi kamu bisa membedakan ya. Bisa mengembangkan tokoh dan watak tokoh ya. Coba berikan komentar setelah kamu membaca itu. Jangan sampai kamu membaca misalnya novel Azab dan Sengsara, lalu guru bertanya apa sih isi dari buku itu, lalu kamu tidak tahu, tidak boleh ya. Makanya kamu sambil membaca, kamu harus mengingat isi cerita itu. Yang harus kamu ingat apa? Ya tokohnya, ya latarnya, ya itu. Lalu bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Pilihan kata atau diksi, ya. Apakah menarik? Tidak. Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa di dalam buku fiksi, bahasa yang digunakan itu biasanya menggunakan gaya bahasa atau majas. Apa sih fungsi dari majas itu? Yaitu supaya si cerita itu lebih menarik, ya. Jadi tidak datar gitu. Berbeda dengan buku non fiksi. Kalau buku non fiksi itu bahasanya ya harus baku, karena itu kan berdasarkan ilmu, ya, gitu. Lalu coba nanti kamu harus bisa mengomentari lagi. Apakah ada keunikan tidak dari cerita itu? Lalu tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Nah, jadi ini semua harus kamu kuasai, harus kamu jawab dengan benar. Awas ya, meskipun ini buku fiksi, kamu tidak boleh merekayasa. Kamu harus menjawab sesuai dengan isi buku tersebut. Ya, itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, jadi kalian sekarang sudah tahu ya, buku itu ada dua, buku fiksi dan non fiksi. Unsurnya juga sudah tahu kan? Ya, unsur buku fiksi mana, unsur non fiksi mana. Lalu cara mengomentarinya juga kamu sudah paham. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini Ibu menyampaikan itu saja. Nah, tugasnya nanti pada pertemuan selanjutnya kamu coba bawa buku, contoh buku fiksi dan non fiksi. Nanti Ibu akan memberikan tugas ya, coba tuliskan unsur dari buku fiksi itu apa, unsur dari buku non fiksi itu apa, dari buku yang kamu baca atau dari buku yang kamu bawa. Setelah kamu tahu itu, lalu coba kamu komentari, ya komentari dulu saja. Apa saja yang harus dikomentari? Ya pertama cover, ya. Nah tadi sudah Ibu sampaikan. Nah itu, ya. Nah jadi tolong ya. Setelah pembelajaran ini selesai, kamu harus ada manfaat dari apa yang kamu pelajari. Ya anak-anak ya. Nah, mudah-mudahan materi ini berguna bagi kamu. Lalu mudah-mudahan materi ini bisa digunakan ya, bisa digunakan di sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu ya. Kalau misalnya Bu, ini bukunya Azab dan Sengsara saya tidak suka, boleh kamu jangan melihat contoh yang ada di Ibu. Kamu boleh bawa buku fiksi yang kamu suka. Boleh kamu bawa buku non fiksi yang kamu suka. Ya, Nana ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mengomentari berdasarkan buku yang kamu bawa. Nah, sekian dulu anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.